فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, hasanillahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, di mana kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Di antara nikmat Allah adalah nikmat bermajlis ilmu, yang mudah-mudahan majlis ini majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwani fiddin, hasanillahu wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, di mana pada kesempatan yang lalu kita membahas ayat yang ke-65. Maka kita masuk ke ayat yang ke-66 pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Allah berfirman, faja'alnaha, maka kami jadikan mereka itu kerak adalah nakalan, dalam rangka nakalan, yaitu peringatan, dalam rangka adab, dalam rangka adab, lima baina yadaiha, yaitu untuk orang-orang yang ada di kampung tersebut, wa ma khalfaha, dan untuk orang-orang atau orang-orang yang masih hidup dan kampung sekitarnya, wa mau'idatan lil muttaqin, dan yang demikian itu adalah sebagai mau'idah, pelajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tuhan fiddin, hasanillahu wa iyyakum. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu, di pekan yang lalu kita telah mengetahui bahwa Bani Israel itu sempat dijadikan oleh Allah adalah kerak. Kenapa? Karena mereka telah melakukan satu tipu daya, menipu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pada kesempatan yang lalu mereka itu disuruh untuk apa? Tidak boleh mengambil ikan atau mancing, mencari ikan di hari Sabtu. Ternyata Allah jadikan di hari Sabtu itu banyak ikan. Maka Allah uji mereka untuk apa? Tidak mengambil ikan atau mancing ikan di hari Sabtu. Ternyata mereka melakukan tipu daya adalah apa? Dengan gimana kemarin? Masang jala, masang pancingan, jaring,
dina Jumat dipasang, dina Minggu dijuput. Jadi Sabtune memang bersantai ria di nang rumah, ya kan? Mereka beralasan, iya kami nggak mancing, ya kan, di rumah. Tapi padahal jaringnya itu sudah dipasang di hari Jumat. Maka mereka panen di hari Minggunya. Nah, kita lihat di ayat yang ke-65 ini adalah renungan buat kita semuanya, bahwa Allah itu maha mampu menjadikan manusia yang aslinya manusia dirubah menjadi hewan. Bentuknya berubah menjadi hewan. Allah katakan di ayat itu, faqulna lahum kunu qiradatan. Maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan. Jadilah kalian apa? Gerak. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu maha mampu. Sesuatu yang mustahil mungkin secara logika kita itu tidak ada bagi Allah sesuatu yang mustahil. Ketika seseorang itu rajin berbuat dosa, rajin bermaksiat, maka gampang bagi Allah melaknat, gampang bagi Allah mengadab. Sebagaimana Yahudi, Allah jadikan mereka itu qiradatan, yaitu gerak. Jadi kita tidak bisa menghindar ketika adab Allah naudzubillah menimpa kita. Kita tidak bisa mengelak ketika naudzubillah Allah melaknat kita. Adakah satu makhluk yang bisa menghindar dari adab Allah? Kira-kira bisa apa orang? Nggak ada. Nggak ada orang yang bisa menghindar dari adab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan kepada mereka Bani Israel, kunu, jadilah kalian qiradatan, gerak. Mereka bisa mengelak apa tidak? Enggak. Dan betul-betul mereka berubah menjadi gerak. Yang mana bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya yang tadinya dia manusia berubah menjadi gerak, otomatis otaknya pun sama seperti gerak. Tabiatnya, karakternya dan seterusnya betul-betul menjadi hewan, yaitu gerak tadi. Maka di sini para ulama mengatakan al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ketika dia orang-orang Bani Israel itu mereka melakukan tipu daya, menganggap Allah tidak tahu bahwa mereka memancing aslinya mereka itu berarti ngambil ikan di hari Sabtu. Kenapa? Karena jaringnya itu sudah dipasang di hari Jumat. Mereka menyangka Allah tidak tahu. Maka Allah pun mengadab mereka dengan Allah katakan kunu qiradatan khasiin. Mudah bagi Allah untuk merubah sesuatu. Mudah bagi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memang maha mampu atas segala sesuatu. Allah cukup mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian gerak, langsung mereka pun berubah menjadi gerak. Kemudian ikhwani fiddin asanillahu wa yakum. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Adanya adab itu adalah pelajaran buat orang-orang yang masih hidup
dan orang yang ada, atau bagi pelakunya dan orang yang masih hidup. Jadi adanya hukuman itu hakikatnya dalam rangka apa? Dalam rangka ada efek jerak. Efek jerak bagi pelaku dan efek jerak bagi orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada satu hukum dalam Islam kecuali hukum tersebut pasti ada maslahatnya, ada kebaikannya. Mungkin kebaikan itu untuk orang yang melakukannya atau untuk orang yang ada di sekitar dia. Karena memang diciptakannya atau dibikinnya sebuah hukum itu tidak lain untuk apa? Ada efek jerak supaya tidak dilakukan kembali. Hukum potong tangan bagi pencuri. Kayongnya kejem apa ora? Kejem apa ora, Pak? Kejem. Kejem apa ora, Pak? Makasih. Hukum potong tangan bagi pencuri. Kejem apa ora? Kalau bicaranya pakai nafsu, kejem. Kalau jawabnya dan bicaranya tentang hukum potong tangan itu kejem, itu karena kita jawabnya dan ngomongnya karena nafsu. Tapi kalau kita jawabnya dan bicaranya adalah karena logika dan akal yang sehat, maka potong tangan itu adalah sebuah kebaikan. Caranya dengan baik apa Pak? Pak? Potong tangan. Kalau logika pakai akal yang sehat itu ada sesuatu yang baik, efek jerak. Kenapa? Karena ketika dia mencuri otomatis potong tangan. Maka dia akan apa? Kira-kira ning tas dipotong. Setelah itu nyuri lagi apa tidak? Kayonge kita. Setelah mencuri kemudian dipotong tangannya. Kira-kira ada kemungkinan nggak nyuri lagi? Iman Pak Tutek. Kira-kira ada apa niatan lagi? Mau nyuri lagi lah. Kira-kira ada nggak? 90% enggak. Ya enggak? 90%. Karena memang bisa nyuri lagi. Ada kemungkinan. Kalau nyuri lagi, yang dimotong apanya? Kakinya. Yang dipotong kakinya. Nyuri lagi. Yang dipotong apa? Tangan sijine. Tangan satunya. Ya kan? Kayongnya anak kemungkinan maling enggak nyuri lagi? Musah kayongnya angel. Kalaupun nyuri lagi, berarti kakinya satunya lagi. Berarti kaki dan tangannya karena sudah 4 kali nyuri, otomatis kaki dan tangannya semuanya terpotong. Yang dipotong itu adalah pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Terus kalau zaman dulu itu dipotong terus langsung masukin minyak. Jeleb. Sehingga menjadi apa? Darah menjadi beku. Karena kalau potong terus yo darahnya ngucur kan. Sehingga akhirnya jadi bisa mati, meninggal kekurangan darah atau kehabisan darah.
Sehingga kalau dipotong terus itu langsung masukin minyak. Iya, minyak panas. Iya, tapi garing, jadi garing. Geleng nanepe wis ngeri, ya kan, apalagi yang alami. Nah, intinya adalah apa? Allah katakan sebagaimana Allah mengadab mereka Bani Israel menjadi kera adalah kata Allah nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Menjadi pelajaran, menjadi peringatan, adab bagi siapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ada efek jerak. Ada efek jerak. Ketika dia melihat, ya Allah, nyuri jebelen dipotong. Janganlah. Kalau saya melakukan seperti apa yang dia lakukan, saya pun akan sama seperti dia. Kan seperti itu. Ada efek jeraknya. Tapi kalau pencuri kelas teri dengan kelas kakap disatukan, kira-kira musyawarah apa ora? Sing kelas teri ambil pelajaran dari kelas kakap, ya kan? Yang akhirnya sing awalnya durung profesional jadi profesional, kan seperti itu. Nah, Tuhan fitina asni Allah wa yakum. Kembali bahwa ternyata memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan tadi Bani Israel itu adalah Allah katakan sebagai nakalan lima baina yadaiha, yaitu hukuman yang kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena hakikatnya pelajaran buat mereka. Tapi kita lihat Allah mengatakan di akhir ayat ini dengan kalimat wa mau'idatan lil muttaqin, sebagai mau'idah, pelajaran buat orang yang bertakwa. Nah, di sini renungan buat kita semuanya, bahwa ternyata Allah mengatakan memang hukuman-hukuman itu ada efek jerak bagi pelaku atau bagi orang yang ada di sekitarnya. Tapi orang yang betul-betul ngambil pelajaran siapa? Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang yang betul-betul bisa mengambil pelajaran hikmah di balik adanya hukuman, adanya syariat-syariat tadi adalah muttaqin, mau'idatan lil muttaqin, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa. Sehingga ayat ini renungan buat kita adalah apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang bertakwa, salah satunya adalah orang yang bisa ngambil pelajaran. Ketika adanya adab, maka dia pun, ya Allah, alhamdulillah saya selamat dari adab. Maka dia apa? Semakin taubatnya kepada Allah semakin kuat. Dia akan kembali kepada Allah. Dia akan memperbaiki ibadahnya, memperbaiki amal solehnya. Orang yang bertakwa itu dia akan betul-betul menyerap pelajaran, menyerap mau'idah itu dengan baik. Sehingga orang yang bertakwa ketika dia melihat sakaratul maut, temannya, saudaranya ataupun yang lainnya, dia akan mengambil pelajaran, iya ya, saya pun nanti sama seperti dia. Beda dengan orang umum.
melihat ada kematian, wuruh sakaratul maute temene. Tapi baru wis selesai, mendem tetap mendem. Ya boleh. Judi tetap judi. Padahal mau esok wis wuruh ana wong ninggal. Ana boleh? Wong kaya kowe. Esoke wuruh ana wong meninggal, tapi bengine tetap mendem. Berarti kan tidak mengambil pelajaran. Ya enggak? Maka Allah katakan di ayat ini, wa mau'idatan lil muttaqin. Bahwa nasihat itu betul-betul akan bermanfaat buat siapa? Orang yang bertakwa. Maka di sini tadi saya katakan renungan buat kita. Apakah setiap kali ada nasihat, baik itu nasihat berbentuk kisah nyata tadi atau berbentuk mendengar nasihat, kalau kita nerima dan mengambil manfaatnya dari nasihat tadi, alhamdulillah, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Tapi kalau ternyata kita males dengerin nasihat, bahkan membenci naudzubillah nasihat, maka berarti dipertanyakan ketakwaan kita. Kan seperti itu. Karena Allah mengatakan wa mau'idatan lil muttaqin. Nasihat itu adalah mau'idah lil muttaqin. Nasihat itu betul-betul lil muttaqin, yang bisa mengambil manfaat itu adalah al muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka jangan heran orang-orang yang naudzubillah dijauhkan dari ketakwaan, maka apa yang dia lihat itu tidak menjadi pelajaran buat dia. Maka kita dapati sakale nang kuburan tapi tetap gelar konser. Pernah huru konser nang kuburan? Pernah boleh? Sakale nang kuburan tapi tetap ada konser dangdut di kuburan. Kan berarti dia melihat kuburan bukan menjadi pelajaran bahwa saya pun akan nempati itu. Kan seperti itu. Nah, iwan fitina asnya wa qayyam. Jadi renungan buat kita semuanya dari ayat ini, bahwa ternyata Allah betul-betul mengatakan di ayat ini, orang yang bertakwa itu adalah salah satu sifatnya mereka yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Nasihat-nasihat itu betul-betul bermanfaat buat dirinya. Itulah orang yang bertakwa. Jadi ini juga kembali menunjukkan tentang kualitas iman seseorang, kualitas ketakwaan seseorang. Salah satunya adalah dilihat dari dari senang atau tidak senangnya dia terhadap ilmu. Orang yang imannya lemah, ketakwaannya lemah, maka kepedulian dia terhadap ilmu itu kurang. Tapi orang yang imannya kuat, ketakwaannya kuat, itu pasti dia akan sangat peduli terhadap bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu agama. Karena semakin dia berilmu akan semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama.
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Allah, maka semakin dia takut kepada Allah. Semakin dia mengenal Allah, maka semakin cintanya dia kepada Allah kan kuat. Ya enggak? Orang kalau mencintai sesuatu, pasti yang disebut-sebut itu sesuatu tadi. Ya kan? Ketika seseorang mencintai atau suka sinetron atau suka bola, pasti ketika dia ketemu dengan orang lain, ceritanya bola apa bukan? Ceritanya bola apa bukan? Bola. Ya kan? Ketika seseorang mencintai Allah, maka dia pun akan bercerita kepada orang lain dan berdakwah kepada orang lain tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencintai istrinya, yang ada di benak dia akan selalu memikirkan istrinya. Ya apa tidak? Ketika seseorang cinta sama istrinya, kira-kira dia akan ingat sama istrinya apa tidak? Ingat sama istrinya apa ingat sama istri orang lain? Pasti ingat sama istrinya. Ketika dia cinta kepada anaknya, yang dia ingat pun adalah anaknya. Demikian juga ketika seseorang cinta kepada Allah, yang dia ingat adalah Allah. Ya kan? Nah, kita pernah mendengar dan mungkin kita hafal ayat Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernah dengar ayat ini? Hafal yang malaya. Allah berfirman apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, untuk siapa? Lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Pertanyaannya, sudahkah ayat ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Karena ayat ini mengatakan apa? Wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku dan matiku untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena wa mahyaya wa mamati lillah, hidupku dan matiku adalah untuk seluruhnya, untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Maka otomatis ini yang menjadi renungan buat kita semuanya tadi. Sudahkah ayat ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah gerak-gerik kita, langkah kita, ucapan kita pun adalah lillah atau bukan? Ya kan? Makannya kita, minumnya kita lillah atau bukan? Maka sungguh baik sekali ketika kita makan, niatannya saya makan biar kuat, ibadah saya pun kuat. Ya kan? Sehingga tidak sekedar untuk apa?
nafsu belaka. Kalau ayat ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Maka kita makan pun adalah apa? Lillah, supaya saya ibadahnya kuat. Kan seperti itu. Nah, ikhwan fiddin azani Allah wa yakum. Jadi kalau seseorang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi ternyata ngucapin nama Allah saja nggak mau, sekedar ngucapin astagfirullah tidak pernah, kira-kira dianggap cinta kepada Allah apa tidak? Enggak. Ketika seseorang ngaku saya mencintai Allah, tapi lisannya keluh, pelok, berat, ngucapin subhanallah, ngucapin alhamdulillah, ngucapin la ilaha illallah. Padahal zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang paling apa? Mudah. Ya enggak? Tadi saya katakan, saya ilustrasikan adalah apa? Kalau seseorang mencintai sesuatu, pasti yang diingat adalah sesuatu tadi. Kan seperti itu. Maka ketika seseorang betul-betul mencintai Allah, dia pun akan selalu ingat dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan memang dzikir di pagi dan sore, ya enggak? Dzikir yang anjurannya diucapkan di pagi dan sore. Tapi apakah boleh kita mengucapkan ini di siang harinya, di malam harinya? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Karena siapa yang lebih banyak ucapannya, maka dia yang termasuk yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. La ilaha illallah. Kalau dia betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia tidak akan pernah menyembah kepada selain Allah. Ngaku cinta kepada Allah tapi nyembahnya kepada selain Allah. Benar apa orang? Cintanya hoak, ya kan? Ngaku cinta kepada Allah, tapi ketika ibadahnya tidak disanjung manusia, jadi manes. Ketika tidak ada orang yang memuji dia, akhirnya orang ibadah. Berarti cinta kepada Allah apa tidak? Bisa jadi enggak, ya kan? Kalau dia betul-betul cinta kepada Allah, maka yang terjadi ada manusia dipuji atau tidak dipuji, tetap beribadah kepada Allah. Ya kan? Kan seperti itu. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa yakum. Contoh simpel adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam diminta
untuk menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi. Apakah Nabi Yusuf langsung menjawab dan menjelaskan tentang tafsir mimpi itu? Apa tidak? Enggak. Nabi Yusuf itu ketika ditanya atau dimintai tentang tafsir mimpi, maka Nabi Yusuf malah justru mengatakan apa? Yang pertama kali dia jawab, a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa, yang Qahar itu lebih baik? Berarti di sini kita lihat Nabi Yusuf malah justru mengenalkan Allah dulu kepada orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Cintanya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Nabi Yusuf alaihi salam kepada Allah, maka yang pertama kali diungkapkan, diceritakan kepada orang yang ada di sekitarnya pun adalah Allah. Kan seperti itu. Sehingga tanda cintanya seseorang kepada Allah, dia pasti akan berdakwah, mengajak orang lain supaya beribadah kepada Allah, mengajak orang lain supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun resikonya dia mungkin dicaci maki, resikonya dia mungkin dibunuh dan seterusnya, karena saking cintanya dia kepada Allah, maka dia pun akan berdakwah kepada manusia pun supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى